Pernahkah Anda dihadapkan pada sebuah keputusan bisnis yang semua datanya mendukung, semua angkanya masuk akal, tapi kata hati Anda mengatakan ada yang salah? Dan sebaliknya, pernahkah Anda memperjuangkan sebuah ide yang sulit dijelaskan secara rasional, tapi Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah langkah yang tepat, seolah ada dorongan dari dalam yang tidak bisa dibantah? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Dalam beberapa sesi terakhir, kita telah menjelajahi konsep The Golden Circle, sebuah ide sederhana bahwa para pemimpin dan brand yang paling inspiratif selalu memulai komunikasi mereka dari why atau tujuan mereka sebelum berbicara tentang how dan what. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, ini terdengar bagus secara filosofis, tapi apakah ini hanya sekadar teori motivasi yang indah? Jawabannya adalah tidak. Kekuatan dari The Golden Circle bukanlah opini atau sekadar trik marketing. Kekuatannya berakar pada sesuatu yang jauh lebih fundamental, biologi otak manusia. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah ilmu di balik keyakinan. Mengapa why terasa begitu kuat? Mengapa ia mampu membangun kepercayaan dan loyalitas yang tidak bisa dibeli dengan diskon atau fitur canggih? Jawabannya ada di dalam kepala kita semua. Mari kita lakukan perjalanan singkat ke dalam arsitektur otak kita. Jika kita melihat penampang otak manusia dari atas ke bawah, kita akan menemukan bahwa strukturnya secara menakjubkan selaras dengan 3 lapisan The Golden Circle. Di bagian terluar, kita memiliki neokorteks. Ini adalah bagian otak kita yang paling modern, otak Homo sapiens. Neokorteks adalah CEO rasional di kepala kita. Ia bertanggung jawab atas semua pemikiran analitis dan logis. Ia yang memproses angka, fakta, fitur, dan manfaat. Saat Anda membandingkan spesifikasi 2 laptop, neokorteks Anda yang bekerja. Dan yang terpenting, neokorteks adalah bagian otak yang menguasai bahasa. Ia yang membantu kita merangkai kata-kata dan menjelaskan hal-hal yang kompleks. Lapisan neokorteks ini berkorelasi sempurna dengan lingkaran what dalam The Golden Circle. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Di bagian tengah otak kita ada yang namanya sistem limbik. Sistem limbik ini jauh lebih tua dan primitif. Ia tidak peduli dengan data atau fakta. Otak limbik bertanggung jawab atas semua perasaan kita, kepercayaan, loyalitas, kebahagiaan, cinta. Ia juga bertanggung jawab atas semua perilaku manusia, dan ini yang paling krusial, semua pengambilan keputusan. Namun, ada satu kelemahan besar dari sistem limbik. Ia tidak punya kapasitas untuk bahasa. Inilah sumber dari fenomena yang kita sebut kata hati atau good feeling. Ketika kita membuat sebuah keputusan yang terasa benar, tapi kita kesulitan menjelaskannya dengan kata-kata, itu adalah sistem limbik kita yang sedang berbicara. Kita mungkin berkata, saya tidak tahu kenapa, tapi saya percaya pada orang ini, atau semua datanya mendukung, tapi perasaan saya tidak enak. Itu bukan mistis, itu biologi. Sistem limbik ini, sang pusat perasaan dan keputusan, berkorelasi sempurna dengan lingkaran why dan how dalam The Golden Circle. Sekarang, mari kita hubungkan titik-titiknya. Ketika sebuah perusahaan berkomunikasi dari luar ke dalam, dimulai dari what, pesan mereka akan seperti ini. Ini produk kami, ia punya fitur A, B, dan C, harganya sekian. Pesan ini berbicara langsung ke neokorteks. Otak rasional kita bisa memahami semua informasi itu dengan sempurna. Kita bisa membandingkan fitur dan harganya, tapi itu tidak serta-merta menggerakkan perilaku kita. Itu tidak membangun koneksi. Namun, ketika sebuah perusahaan berkomunikasi dari dalam keluar, dimulai dari why, mereka melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka tidak berbicara ke otak yang berpikir, mereka berbicara ke otak yang merasa dan memutuskan. Ketika Apple berkata, dalam segala hal yang kami lakukan, kami percaya pada menantang status quo. Kami percaya pada cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak sedang menjual fitur. Mereka sedang mengirimkan sinyal langsung ke sistem limbik kita. Mereka menyentuh keyakinan dan identitas kita. Setelah koneksi emosional itu terbentuk, barulah mereka menyajikan how. Cara kami menantang status quo adalah dengan membuat produk yang didesain indah dan mudah digunakan, dan what, dan kami kebetulan membuat komputer yang hebat. Pada titik ini, what atau produknya hanya berfungsi sebagai bukti nyata dan rasional dari keyakinan yang sudah kita setujui secara emosional. Keputusan untuk membeli sudah dibuat oleh sistem limbik.
Neokorteks kita kemudian sibuk mencari pembenaran rasional. Oh, desainnya memang bagus, atau sistem operasinya lebih stabil. Kita merasionalisasi keputusan yang sebenarnya didasari oleh perasaan. Ini menjelaskan mengapa kita bisa begitu loyal pada sebuah brand, bahkan ketika produk kompetitor secara objektif lebih baik atau lebih murah. Loyalitas itu lahir di sistem limbik. Kepercayaan itu lahir di sistem limbik. Dan bagian otak itu tidak bisa dipengaruhi oleh daftar fitur. Ia hanya bisa dipengaruhi oleh kesamaan nilai dan keyakinan. Coba pikirkan tentang ini dalam konteks hubungan personal. Mengapa Anda mencintai pasangan atau sahabat Anda? Jika saya minta Anda menjelaskannya, Anda mungkin akan mulai membuat daftar, dia baik, dia pintar, dia lucu. Itu adalah neokorteks Anda yang mencoba merasionalisasi sebuah perasaan. Tapi kita semua tahu, daftar itu tidak akan pernah bisa menangkap esensi dari perasaan cinta itu sendiri. Perasaan itu ada di level Y, di sistem limbik. Anda tidak jatuh cinta pada daftar kualitas seseorang. Anda jatuh cinta pada siapa mereka sesungguhnya. Hal yang sama persis berlaku dalam bisnis. Pelanggan tidak akan pernah benar-benar mencintai brand Anda karena daftar fitur Anda. Mereka akan loyal karena mereka merasa terhubung dengan why Anda. Sebagai seorang pemimpin, memahami biologi ini adalah sebuah game changer. Ketika Anda ingin memotivasi tim Anda, apakah Anda hanya memberi mereka target penjualan what? Atau apakah Anda meluangkan waktu untuk berbagi cerita tentang mengapa pekerjaan mereka penting, mengapa perusahaan ini ada, dan dampak apa yang ingin kita ciptakan bersama? Memberi target akan mengaktifkan neokorteks mereka. Mereka akan bekerja untuk mencapai angka itu. Tapi, jika Anda berhasil menyentuh sistem limbik mereka dengan sebuah tujuan yang lebih besar, mereka tidak akan hanya bekerja untuk Anda. Mereka akan bekerja bersama Anda dengan semangat dan loyalitas yang tulus. Dalam proses rekrutmen, saya seringkali lebih mengutamakan kandidat yang klik secara emosional daripada yang CV-nya paling mentereng. Tentu, kompetensi what itu penting, tapi jika saya bisa merasakan keyakinan dan semangat why yang sejalan dengan budaya tim kami, saya tahu saya telah menemukan aset jangka panjang. Keputusan ini seringkali sulit dijelaskan dalam metrik rekrutmen standar, tapi ini adalah keputusan yang dibuat oleh sistem limbik dan jarang sekali salah. Ini juga menjelaskan mengapa otentisitas begitu penting. Sistem limbik kita sangat pandai mendeteksi ketidakkonsistenan. Jika sebuah perusahaan mengklaim why mereka adalah peduli pada lingkungan, tapi what yang mereka lakukan adalah memproduksi barang sekali pakai dengan kemasan berlebihan, sistem limbik kita akan merasakan ada yang tidak beres. Kita mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan detail, tapi kita akan merasa tidak percaya. Kepercayaan rusak dan loyalitas pun mustahil terbentuk. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, sadari bahwa keputusan, baik itu keputusan pembelian oleh pelanggan atau keputusan untuk berkomitmen oleh karyawan, pada dasarnya bersifat emosional. Kita adalah makhluk yang merasa yang kebetulan bisa berpikir, bukan sebaliknya. Kedua, jika Anda ingin membangun hubungan yang didasari kepercayaan dan loyalitas, berbicaralah langsung ke sistem limbik. Mulailah dengan why. Bagikan keyakinan Anda, tujuan Anda, cerita Anda. Biarkan orang lain merasakan siapa Anda, bukan hanya apa yang Anda lakukan. Ketiga, gunakan what Anda, produk, layanan, tindakan sehari-hari, sebagai bukti konsisten dari why Anda. Biarkan neokorteks pelanggan atau tim Anda menemukan semua alasan rasional untuk membenarkan keputusan emosional yang sudah mereka buat untuk percaya pada Anda. Lain kali Anda merasakan kata hati yang kuat dalam sebuah keputusan bisnis, hormatilah itu. Itu bukan sihir, itu adalah sistem limbik Anda, pusat pengambilan keputusan Anda yang canggih, yang sedang memberi Anda data yang tidak bisa diungkapkan oleh spreadsheet manapun. Dan ketika Anda ingin menginspirasi orang lain, ingatlah untuk tidak hanya memberi mereka sesuatu untuk dipikirkan, tapi berilah mereka sesuatu untuk dipercayai. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.